Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester pada mata kuliah Isu Mutakhir Gizi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada dosen pengampu mata kuliah ini, Ibu Irma SKM MKes, yang telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan materi kami. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok satu dengan materi Plant-Based Diet. Saya selaku moderator atas nama Kirana Rizna dan rekan-rekan saya ada Shalini Diadripa, Suci Ramadhani, Nurjana, dan Nurfadila. Next. Di sini saya akan membahas tentang pengertian plant-based diet. Plant-based diet atau pola makan berbasis nabati adalah spektrum pola makan yang menekankan konsumsi makanan dari sumber nabati seperti sayur, buah, biji-bijian utuh, kacang-kacangan, polong-polongan, dan kacang-kacangan kering, serta mengurangi atau mengeliminasi produk hewani. Next. Baik, slide selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya atas nama Nurjana. Kepada Nurjana saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja, konsep dasar PBD dalam pola makan sehat. Konsep dasar dari plant-based diet dalam pola makan sehat terdiri dari 5 hal utama. Yang pertama itu fokus pada makanan nabati utuh atau whole foods, yaitu makanan yang tidak melalui banyak proses pengolahan, misalnya sayur, buah segar, dan biji-bijian. Kedua, yaitu mengurangi asupan lemak jenuh dan kolesterol dari makanan hewani karena berhubungan dengan risiko penyakit jantung dan metabolik. Dan yang ketiga yaitu menjaga keseimbangan gizi dengan perencanaan yang tepat agar kebutuhan vitamin dan mineral tetap terpenuhi. Yang keempat, kualitas pola makan jauh lebih penting daripada sekedar label atau plant-based. Artinya makanan-makanan nabati olahan tinggi gula atau lemak tetap tidak sehat. Dan yang kelima, pola ini memberikan manfaat ganda, tidak hanya meningkatkan kesehatan manusia, tapi juga berkontribusi positif terhadap kelestarian lingkungan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Manfaat plant-based diet masih akan dibahas oleh Nurjana. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, manfaat plant-based diet. Pola makan berbasis nabati memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh karena kaya akan serat, vitamin, mineral, antioksidan, dan fitokimia. PBD dapat membantu menjaga berat badan ideal, kolesterol, dan tekanan darah. Selain itu, pola makan ini juga terbukti dapat meningkatkan kesehatan jantung dan sistem metabolisme. Dengan mengonsumsi lebih banyak makanan alami dari tumbuhan, kita dapat menurunkan stres oksidatif dan peradangan dalam tubuh. Kandungan oksidan pada buah dan sayur berperan besar dalam melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, sehingga tubuh menjadi lebih sehat dan bugar dalam jangka panjang. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Tadi Nurjana telah membahas tentang konsep dasar plant-based diet dan manfaat plant-based diet itu sendiri. Selanjutnya, resiko dan tantangan penerapan plant-based diet akan dibahas oleh rekan saya, Shalini Diadripa. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai resiko serta tantangan yang bisa muncul saat seseorang menerapkan pola makan berbasis plant-based diet tanpa perencanaan yang matang. Nah, pertama itu masalah utamanya adalah dalam penerapan plant-based diet ini kekurangan zat gizi tertentu. Hal ini bisa terjadi karena sebagian besar sumber protein hewani dan mikronutrien yang penting
tidak dikonsumsi sehingga perlu strategi pengganti dari bahan nabati. Nah, kekurangannya itu yaitu yang pertama protein lengkap, vitamin B12, zat besi, kalsium, zinc, dan omega 3. Adapun dampak yang mungkin timbul jika kekurangan zat-zat tersebut yang berlangsung lama dapat muncul beberapa gangguan seperti anemia megaloblastik akibat kekurangan vitamin B12, gangguan saraf karena defisiensi B12 dan omega 3, tulang rapuh atau osteopenia akibat kurang kalsium dan vitamin D, serta gangguan fungsi otak dan jantung karena rendahnya asupan omega 3. Selanjutnya, solusinya itu yang bisa dilakukan adalah mengombinasikan makanan nabati yang kaya vitamin C untuk membantu penyerapan zat besi non-heme dari tumbuhan. Yang kedua itu konsumsi pangan fortifikasi atau suplemen terutama untuk vitamin B12, zat besi, dan omega 3. Dan terakhir, solusi yang dapat dilakukan adalah menyusun menu yang bervariasi dan seimbang agar nantinya asupan gizi dapat terpenuhi dari berbagai sumber nabati. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Syal telah membahas resiko dan tantangan penerapan PPD. Selanjutnya, materi tentang penerapan plant-based diet akan dibahas oleh Nur Fadila. Kepada Nur Fadila, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan penerapan plant-based diet atau global dan lingkungan. Yang pertama itu ada produksi pangan nabati hemat sumber daya. Tanaman membutuhkan sedikit air, lahan, dan energi dibanding produksi daging sehingga lebih efisien dan ramah lingkungan. Yang kedua yaitu emisi gas rumah kaca lebih rendah. Diet nabati mengurangi emisi metana dan CO2 dari peternakan, membantu mengatasi perubahan iklim. Yang ketiga yaitu mengurangi deforestasi dan polusi air. Permintaan lahan untuk pakan ternak berkurang sehingga hutan terlindungi dan pencemaran air akibat limbah ternak menurun. Yang keempat yaitu meningkatkan ketahanan global. Lahan dapat digunakan langsung untuk menanam pangan manusia sehingga ketersediaan makanan meningkat. Yang kelima yaitu produksi tanaman lebih efisien. Tanaman menghasilkan lebih banyak kalori dan protein perlahan dibanding daging, mendukung kebutuhan gizi dunia. Yang kelima yaitu mendukung pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Diet nabati membantu pencapaian tujuan global seperti pengentasan kelaparan, kesehatan, dan aksi iklim. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya, materi tentang strategi penerapan plant-based diet di Indonesia akan dibahas oleh Suci Ramadhani. Suci Ramadhani, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Nah, langsung saja di sini saya akan membahas mengenai bagaimana strategi penerapan di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu sesuai dengan budaya dan ketersediaan pangan lokal, gunakan pangan khas Indonesia seperti tempe tahu, kacang-kacangan, serealia utuh. Nah, adapun juga pemenuhan gizi penting, protein, zat besi, B12, zinc, dan kalsium. Nah, selain itu, adapun strateginya yaitu edukasi gizi masyarakat, di mana menekankan keseimbangan, bukan pantangan total, inovasi kuliner lokal berbasis nabati, dan dukungan kebijakan pemerintah, diverifikasikan pangan lokal, insentif bagi produsen pangan nabati, penggunaan sektor pertanian berkelanjutan. Selain itu, dukungan kebijakan publik sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan pangan yang kondusif. Nah, di sini pemerintah juga dapat mendorong ketersediaan bahan pangan nabati yang terjangkau melalui sektor pertanian berkelanjutan. Nah, diverifikasikan pangan lokal dan kebijakan esentif bagi produsen pangan nabati.
baik, itu saja yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya, materi setelah membahas tentang definisi plant-based diet, konsep dasar, manfaat, resiko, dan tantangan penerapan plant-based diet pada global dan lingkungan, serta strategi penerapan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa next. Plant-based diet atau PBD adalah pola makan berbasis nabati yang menekankan konsumsi makanan utuh seperti sayur, buah, biji-bijian, dan kacang. Pola ini bermanfaat bagi kesehatan dengan menurunkan risiko penyakit kronis dan mendukung kelestarian lingkungan. Namun, perlu perencanaan gizi yang baik agar terhindar dari kekurangan zat gizi penting. Penerapan PBD dengan memanfaatkan pangan lokal dapat menjadi langkah menuju hidup sehat dan berkelanjutan. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.